kejutannya luar biasa ya. Kalau kita mengingat awal Kahitna berdiri, Hedi termasuk salah seorang personil yang ada di awal-awal Kahitna berdiri, maka ada banyak perjalanan suka dan duka. Tetapi sekarang setelah 38 tahun, baik yang suka ataupun duka itu semuanya terasa membahagiakan saja, karena artinya menjadi hal yang baik buat kami dan kami bisa bertahan sejauh ini dan tetap ada di pensi-pensi dan festival-festival musik Indonesia. Itu adalah benar-benar anugerah Tuhan dan sayangnya soulmate, sayangnya pencinta musik Indonesia untuk kami. Iya, kalau saya pribadi sih nggak nyangka ya, maksudnya dulu dari awal pertama kali kita tahun 80-an gabung diajakin Yofi, saya diajakin Kahitna tahun Maret 87, saya ingat banget. Gabung dengan Kahitna, ngeband apa segala macam. Tiba-tiba sampai sekarang udah tahun 2000-an, sekarang sudah 2020 lebih. Masih kadang-kadang antaranya apa ya, percaya dan nggak percaya gitu. Kita udah berada di usia sekarang loh ya gitu, 38 tahun sama-sama, alhamdulillah, bersyukur aja sih. Jelas sebagai sebuah konsep, ada lagu-lagu yang pastinya lagu-lagu hits dan super hitsnya Kahitna yang memang sudah menjadi wajib kita bawakan. Tetapi ada lagu-lagu yang harus kita pilih. Tentu tidak semuanya bisa kita bawakan, saking banyaknya lagunya Kahitna. Kita akan pilih lagu-lagu yang bisa menjadi menambah momen-momen terbaik di malam itu. Dan biasanya lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang jarang dibawakan di showcase-showcase kita. Nah, kejutannya nggak akan kasih tahu, tapi yang jelas Nggak akan kita kejut. 4 band yang menemani kita adalah 4 band favorit yang memang kita sayangi juga, dan mereka adalah band-band yang meneruskan semangatnya Kahitna, dan ternyata mereka semua punya prestasi yang luar biasa. Malik The Essential diikuti oleh Ran di Hi-Fi mengikuti Ran, dan sekarang Kim mengikuti jejaknya Hi-Fi. Jadi menurut saya itu semua adalah sebuah proses bahwa kita juga bangga melihat adik-adik kita yang punya prestasi hebat dan menemani kita berkarya di industri musik Indonesia. Jadi salah satu bentuk kejutannya itu, tetapi yang lain-lainnya nggak akan kita omongin. Tapi Carlo itu memang memberi nyawa penting buat Kahitna, dan semangatnya itu bawa banget sama kita. Gitu. Jadi yang membedakan di konser ini pastinya apa ya? Ada kehilangan, iya pasti. Sesuatu yang lebih berat tugasnya buat kita sih, vokalis terutama saya sama Mario gitu, yang biasanya walaupun sekarang kan ada backing, kalau kita show udah ada Pungki, ada backing gitu untuk mempertebal. Cuman bukan masalah suara yang dipertebal dengan backing vokal segala macam, enggak sih, tapi kehilangan profilnya, kehilangan orangnya, kesatuan di panggungnya segala macam, itu yang agak berat. Nggak tahu, kita pernah ngejalanin tahun lalu di konsernya Yofi and his Friends. Waktu itu Carlo baru meninggal banget gitu. Itu aja pas lagi Kahitna perform itu udah tahu deh, besok kita lihat. Peran penting Carlo itu yang meyakinkan saya untuk terus berjalan sama Kahitna sebenarnya. Dulu kan saya ingin jadi dosen, kalau nggak diplomat gitu, musik hobi gitu. Carlo yang meyakinkan saya bahwa ini adalah grup musik yang akan bisa berbeda dengan yang lainnya dan punya karakter. Dan Carlo itu dengan pedenya pada saat itu, Yof, nggak akan pernah ada yang sama dengan Kahitna katanya. Jadi ayo kita terusin Kahitnanya, ayolah pasti bagus Kahitnanya. Dan itu yang memang selalu berulang-ulang. Masih ragu sampai terjadi ledakan Kahitna pertama Cita-Cita, itu meyakinkan saya bahwa oh ini memang jalannya kita harus bersama terus buat Kahitna. Kalau itu sih pasti ya, suasananya udah pasti membawa ke sana ya. Jadi apa ya? Pastinya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ada lagu-lagunya Carlo juga. Pasti itu akan membawakan kerinduan tersendiri buat kita. Bukan cuma soulmate-nya, juga pasti kita sendiri juga akan merasakan itu. Mungkin kali Hedi akan lebih bisa karena dia biasanya 3 orang, tiba-tiba ada satu yang biasanya kalau dalam cara bicara aja karena tuh beda sendiri gitu. Dia yang paling gagap tapi memberi warna. Dan biasanya ucapan yang dilakukan itu adalah ulang-ulang itu saja, tapi itu menjadi karakter buat Kahitna juga. Itu yang mungkin jadi agak ya. Gitu.
Ya. Iya, kehilangan kehilangan segala macamnya lah tentang Carlo gitu. Tapi yang kalau buat saya pribadi sih yang memang yang jadi tugas berat sekarang itu adalah kehilangan suaranya Carlo yang sangat tinggi bangetnya itu loh. Suara Carlo itu kan paling tinggi dan suara aslinya itu sangat melengking. Itu yang nggak akan tergantikan sama saya pun tenor, sama Carlo tenor, Mario kan bariton. Tapi warnanya timbrenya beda dan nggak nyampe suaranya Carlo tuh kita kejar tuh. Ada kayak gitu. Iya, nggak ada, udah tinggi, tebel lagi. Nggak bisa, jadi kita cuma ngejar di falset, itu yang kehilangan banget. Nah itu justru kita kan merasakan bahwa di sini itu memang ada nomor-nomor yang memang nggak biasa kita bawakan. Yang biasanya yang tahu banget itu adalah soulmate-nya Kahitna yang tahu lagu itu. Yang kalau kadang-kadang kita ragu itu membawakan di festival-festival penting karena biasanya orang akan mencari hits dan super hitsnya yang dari Kahitna dari para penyelenggara. Dan kalau ini kita bisa bebas membawakannya, sebagian lagu itu akan kita bawakan. Terus kedua dan surprisingly-nya gitu Gen Z juga menghafalkan lagu-lagu itu, dan lagu-lagu yang terbaru itu juga sangat diminati oleh Gen Z. Rahasia Cintaku dan lagu Sejauh Dua Benua itu adalah merupakan lagu yang merupakan gambaran perwakilan generasi barunya Kahitna, penggemar-penggemar Kahitna. Jadi saya rasa itu akan melengkapi. Moga-moga kita di sana ntar akan bisa total. Dan apa ya, satu hal yang penting untuk kita tuh bisa menceritakan lagu itu bagaimana prosesnya, bagaimana di bagian-bagian tertentu itu ada lagu yang memang heady banget di part tertentu. Ada bagian yang sangat Carlo banget yang susah digeser. Ada yang Mario banget. Nah itu orang nggak sadar itu. Nah saya akan mencoba memberikan gambaran bahwa ini kalau yang dinyanyi tuker akan beda rasanya. Nah itu akan dibuka di sebuah konser itu. Jadi walaupun mungkin waktunya nggak terlalu panjang, kita juga dibatasi kali ini sama Dino Hamid untuk tidak bisa lebih dari 2,5 jam katanya. Otomatis lagunya tidak akan bisa sebanyak sebelumnya karena akan disimpan menuju ke 40 tahun katanya. Tapi saya yakin 2,5 jamnya kita tuh ujung-ujungnya 4 ya jam. udah aja jadi lama lagi gitu. 3 jam Karena paling enggak. biasanya kan pasti fansnya juga ikut nyanyi juga, terus ada komunikasinya, jadi pasti akan jadi pertunjukan yang seru lah paling. Untuk soulmate Kahitna semuanya sudah membeli tiket dan sudah menunggu-nunggu waktunya tanggal 17 September 2024. Jangan lupa untuk dandan sekeren mungkin. Pokoknya jaga stamina untuk tetap singelong dengan kita sama-sama selama malam di tanggal 17 nanti. Sampai ketemu.